tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Sebagaimana kita ketahui dalam sholat yang lebih dari 2 rakaat memiliki 2 tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Dan keduanya memiliki perbedaan dalam hukum. Tahiyat awal salah satu sunnah ab'ad. Bila ditinggalkan karena lupa atau sengaja tidak membatalkan sholat. Akan tetapi disunahkan bagi orang yang meninggalkan sunnah ab'ad diantaranya tahiyat awal untuk sujud sahwi sebelum salam setelah membaca tahiyat. Tentunya di rakaat terakhir. Jadi setelah membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah sampai akhir, sebelum dia salam sujud 2 kali. Nah, sujudnya itu dinamakan dengan sujud sahwi. Sujud pertama, kemudian bangun, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, bangun, baru salam. Itu tahiyat awal. Adapun tahiyat tsani atau tahiyat akhir termasuk rukun sholat. Wajib dikerjakan. Bila meninggalkannya, sholatnya tidak sah. Karena termasuk salah satu rukun perbuatan. Di awal pelajaran kita dalam bab sholat kita sudah menjelaskan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam sholat, yang wajib dilakukan dalam sholat. Di antaranya yaitu tahiyat akhir. Di setiap sholat ada tahiyat akhir, walaupun tidak ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, itu pasti. Sholat subuh nggak ada tahiyat awal, tapi tahiyat akhir. Kita sholat sunnah Qobliyah 2 rakaat, ada tahiyat akhir. Kita sholat duha 2 rakaat, ada tahiyat akhir. Begitu juga seterusnya. Lah tahiyat akhir itu wajib dilakukan karena salah satu perbuatan dalam sholat. Kalau bahasa kitab itu disebut dengan tasyahud akhir. Tapi bahasa omongan di masyarakat kita tahiyat akhir. Sebetulnya memiliki 2 kesamaan. Kenapa dinamakan dengan tasyahud atau kenapa dinamakan dengan tahiyat? Kalau kitab memakai tasyahud, kenapa dinamakan tasyahud? Karena terdapat di dalamnya kalimat syahadah atau ucapan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dinamakan dengan tasyahud. Kalau masyarakat kita kenapa menamakan dengan tahiyat? Karena diawali ucapannya dengan at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah. Karena itu dinamakan dengan tahiyat. Lah ini termasuk tasmiyatul kul bi ismil juz'i. Menamakan satu perbuatan dengan sebagian nama. Jadi yang dimaksud satu perbuatan, tapi yang disebutkan satu sebagian perbuatan di dalamnya atau sebagian ucapan yang ada di dalamnya. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan dalam Al-Quran Allah menyebutkan warka'u ma'ar-raki'in, wasjud. Yang dimaksud bukan ruku, bukan sujud, tapi sholat. Tapi kok nggak disebutkan sholat di situ? Ya ini namanya apa? Tasmiyatul kul, yang dimaksud perbuatan secara keseluruhan, tapi memakai sebagian kalimat atau sebagian kata
perbuatan yang ada dalam perbuatan tersebut. Dalil kewajiban tahiyat akhir atau tasyahud akhir sebagaimana diriwayatkan dalam hadisnya Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan Darul Qutni bi isnad sahih. Kunna naqulu qabla an yafrudha alaina tasyahhud ma'a Rasulillah assalamu ala Allah qabla ibadihi fa inna Allaha wassalam walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Katanya Ibnu Mas'ud, dahulu kala sebelum diwajibkan kepada kita ucapan atau bacaan tasyahud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami itu mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan dan sebagainya. Lalu Nabi SAW menjawab dan mengatakan kepada mereka, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian membaca atau mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa? Fa innallahu wassalam. Karena Allah assalam itu adalah Allah. Allah itu assalam. Walakin gulu, akan tetapi katakan at-tahiyatu lillah. Jadi bukan assalamu ala Allah, karena Allah sendiri itu assalam. Tapi katakan at-tahiyatu lillah. Pernyataan Ibnu Mas'ud ini menjelaskan kewajiban tahiyat. Lalu Nabi mengajarkan ucapan yang ada dalam tahiyat. Jadi perbuatannya nggak diingkari oleh Rasulullah, sudah benar. Tapi ucapan dalam perbuatan itu yang dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menunjukkan bahwa perbuatannya itu wajib. Bahkan perintah Rasulullah dalam ucapan kulu itu adalah perintah wajib. Perintah wajib. Nah, itu dalil kewajiban tasyahud akhir. La afdalnya dan paling utamanya tasyahud, paling sempurnanya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah." Katanya Ibnu Abbas, Nabi mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana mengajarkan kepada kami surat Al-Fatihah, atau ayat atau surat-surat Al-Quran. Jadi Nabi mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami membaca surat Al-Fatihah atau surat Al-Quran. Fayaqulu qulu. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, Nabi berkata, gulu katakanlah. Ya, perintahnya Rasul kepada para sahabat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai, begitu juga Ibnu Majah dan Ahmad. Ibnu Abbas menceritakan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bacaan ajaran yang diajarkan, yaitu dalam membaca tasyahud. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Itu paling sempurnanya dan paling utamanya tasyahud. Tapi paling sedikitnya tasyahud yaitu at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paling sedikitnya tasyahud. Nah, itu bisa kita pakai paling sedikitnya tasyahud ini kalau kita datang khatib
sedang berkhutbah untuk tahiyatul masjid. Kan diwajibkan kita untuk apa? Mempercepat sholat, meringankan sholat. Ya, di antaranya dengan membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir yang paling ringkas, yaitu at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah dalam bacaan tasyahud atau tahiyat tidak disyaratkan tartib. Tidak disyaratkan tartib. Baca ini dulu baru ini dulu atau ini dulu baru ini, enggak. Tidak disyaratkan tartib dalam bacaan tahiyat atau tasyahud. Tentunya selama tidak merubah arti dengan meninggalkan tertib. Kalau dia membacanya tidak tertib dan tidak merubah arti, maka boleh. Tapi kalau tidak tertib merubah arti, nggak boleh. Paham ya? Jadi bacaan tahiyat nggak wajib tertib selama tidak merubah artinya. Tapi kalau merubah arti nggak tertib, nggak sah. Bahkan batal sholatnya. Kenapa? Karena dianggap seperti omongan lain. Seperti omongan yang lain. Maksudnya omongan lain, bukan omongan yang dianjurkan, yang diperintahkan dalam sholat. Dan itu mempengaruhi sholat. Tapi kalau nggak merubah, ini menurut madhab sah. Karena ada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika tasyahud membacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sayyidatina Aisyah, istrinya Rasulullah. Ada riwayat isnadnya sahih, bi isnadin sahih an Aisyah radhiyallahu anha taqulu fi tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Karena itu selama tidak merubah arti dengan meninggalkan tertib, maka sah sholatnya. Tapi dengan meninggalkan tertib merubah arti, tidak sah sholatnya, batal karena dianggap omongan yang lain yang beda dalam tasyahud. Lah disyaratkan dalam tasyahud itu seperti yang ada dalam surat Fatihah. Apa? Ya, yang melakukan tasyahud itu harus mengeluarkan suara minimal ia mendengarkan. Dia sendiri mendengarkannya. Jadi nggak boleh tanpa suara. Nggak boleh. At-tahiyatu lillah. Assalamualaikum. Hanya dia. Itu minimal. Kalau nggak hening, sebelah ada hajatan, suara sound sistemnya keras, ya suaranya tingkatkan. Biasanya volume 1 sudah dengar. Ini karena ada hajatan, volume 1 nggak dengar, ya tingkatkan volumenya 2, 3. Masih nggak dengar, nggak masalah. Yang penting sudah ditingkatkan, suaranya sudah ditingkatkan, walaupun tetap nggak dengar nggak masalah. Begitu juga dalam surat Fatihah, begitu juga dalam takbiratul ihram. Sama, ketika hening, volume 1 sudah mendengarkan dia sendiri, walaupun kanan kirinya nggak mendengarkan nggak masalah. Tapi kalau dalam kondisi yang bising, rame, dia harus mengeraskan suaranya melebihi dari kebiasaannya, walaupun tetap tidak mendengarkannya enggak masalah. Yang penting sudah ditingkatkan. Kalau ditetapkan suaranya rame nih sound system, tapi dia membacanya seperti biasanya, enggak mengeraskan, enggak menambah, enggak sah sholatnya. Nah, sholatnya tidak sah. Karena itu syaratnya minimal ia mendengarkan apa yang ia baca. Untuk apa?
untuk mengetahui setiap hurufnya keluar pada tempatnya atau tidak. Yang kedua untuk mengetahui ya, ia membaca tasdid atau tidak. Karena itu penting dalam surat Fatihah. Kita harus memerhatikan hurufnya. Lah memerhatikan huruf itu apa? Mengeluarkan pada tempatnya. Juga harus memerhatikan tasdidnya. Kita harus mentasdid yang tasdid. Tidak mentasdid yang tidak bertasdid. Dan jangan juga dirubah. Yang bertasdid dihilangkan tasdidnya, yang enggak bertasdid di tasdid. Karena itu kita perlu memerhatikan harokatnya atau tasdidnya untuk membacanya dengan benar. Lah itu harus apa? Harus mengeluarkan suara. Keluar suara. Kalau nggak keluar suara nggak bisa kita. Ya apa membedakan antara alif dan ain, antara ha dan ha? Nggak bisa. Keluar suara, tapi dengan apa bahasanya apa? Ngewes. Itu nggak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan antara ha dan ha, antara alif dan ain. Harus keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah di situ baru bisa dia membedakan antara alif, ain, ha dan ha, bisa membedakan. Nah, begitu juga ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawat. At-tahiyatul mubarakatus shalawat. Padha kabeh. Antara alif dan ain sama, antara ha dan ha sama. Sama. Haknya sama, haknya sama. Nah. Karena itu harus keluar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Loh di situ antara sin dan shin beda. Antara alif dan ain beda. Antara ha dan ha beda. Kenapa? Keluar. Nah. Kemudian yang kedua, wajib membacanya dengan duduk. Kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Enggak bisa duduk. Ya apa? Ya wis, gantinya duduk. Seperti kita baca Fatihah dalam salat fardu wajib berdiri. Enggak bisa berdiri. Apakah enggak wajib salat? Ya enggak, tetap wajib salat. Ya apa? Ya gantinya berdiri. Apa? Ya duduk. Begitu juga tahiyat, wajib dibaca saat duduk bagi yang bisa. Ya enggak bisa, udunen keliling ya, kanan kirinya enggak bisa duduk dia. Ya apa? Ya jongkok gantinya longgo ya. Kan gitu. Atau ik'a duduk ik'a memakai lututnya, bukan jongkok, duduk memakai lutut. Masih dianggap oh enggak bisa ik'a. Kenapa? Kalau ik'a kan tetap tumit nempel ke pantat. Lah pantat itu uduntok semuanya, misal keliling ya, naudzubillah min dzalik. Keliling uduntok ya apa? Ya jongkok berarti. Mau tahiyat ambil jongkok. Nah, tapi jangan dikasih emoji yang macam-macam ya. Baca dengan jongkok ya. Gantinya duduk. Kenapa? Karena ada uzur. Wajibnya duduk selama tidak ada uzur. Kalau ada uzur maka sebagai gantinya seperti orang yang tidak mampu berdiri. Kemudian tahiyat ini wajib dibaca dengan bahasa Arab. Tentunya bagi yang mampu wajib dibaca dengan bahasa Arab. Seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, wajib dibaca dengan bahasa Arab. Kalau nggak mampu, kalau masih ada waktu untuk belajar, wajib baginya belajar. Kalau tidak ada mampu untuk tidak ada waktu untuk belajar, maka memakai terjemahannya, bukan diganti dengan yang lain. Tetap tahiyat tapi terjemahannya. Seperti takbiratul ihram persis. Kalau Fatihah kan enggak mampu baca Fatihah, hafal enggak ayat yang lain. Surat dari surat-surat yang lain. Baik sambung ataupun terpotong-potong, terpisah-pisah. Enggak bisa ini, kan seperti itu. Tapi takbiratul ihram dan tahiyat ini sama.
nggak bisa memakai bahasa Arab, masih ada waktu untuk belajar, wajib belajar walaupun dengan keluar kota, walaupun juga dengan biaya. Tapi kalau nggak ada waktu untuk belajar, maka dia wajib sholat memakai terjemahannya. Kalau takbiratul ihram ya berarti terjemahannya takbiratul ihram. Kalau tahiyat ya berarti terjemahannya tahiyat. Nah, itu kalau memang nggak ada waktu. Lah ini apa yang kita pelajari malam hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kelanjutan daripada rukun-rukun salat. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.